Hello, The Cause Indonesia dan setiap kalian yang tune in ke The Cause Indonesia. Selamat Hari Raya Jumat Agung, saudara. Blessed Good Friday. It is an amazing day, saudara. Hari ini kita merayakan kematian Yesus. Bahwa pada saat itu seolah-olah dan terlihat dari segala keadaan bahwa Yesus kalah, saudara. Bahwa God lost the battle, saudara. Tapi kita yang saat ini merayakan, kita tahu bahwa He did not lose the battle, saudara. Bahwa dia nggak kalah, tapi saudara dengan wisdomnya dia berkemenangan jauh lebih dari yang dapat dibayangkan oleh the evil one, saudara. Dan hari ini dalam keadaan seperti ini, saudara, ketika kita merayakan saudara dengan sebuah excitement melihat kepada Yesus. Karena kita tahu saat ini mungkin saudara melihat keadaan keuangan saudara sedang kalah, keadaan keluarga saudara sedang kalah, ada yang sakit mungkin dari sanak saudara, daripada kehidupanmu yang saudara semua merasakan kekalahan. Tapi today, saudara, apa yang Yesus lakukan di kayu salib telah membuktikan bahwa Tuhan tidak bisa kalah. Ketika Tuhan terlihat kalah pun, dia tidak kalah, saudara. Jadi hari ini, thank you again, saudara, for tuning in kepada The Cause Indonesia, saudara, to our Good Friday service, saudara. Tuhan memberkati saudara. Biar Tuhan yang merubahkan semua kekalahan menjadi kemenangan dalam kehidupanmu. God bless you. Let us enjoy worship and let us enjoy the word together. Good morning, The Cause. Happy Good Friday. We're going to worship God together. As we worship, let's remember that Jesus died for you and for me. So we're going to praise Him for that because He is our Savior. You ready to worship? Come on. No sorrows, Lamb of God, by His own betrayal, the sin of men and wrath of God has been on Jesus' name. Silent as He stood accused, beaten, mocked, and scorned, bowing to the Father's will, He took the crown of thrones. Oh, the rugged cross, my salvation, where your love poured out over me. Now my soul cry out, hallelujah, praise and honor unto Thee. Scent of heaven, scent of heaven, God's own Son, to purchase and redeem, reconcile the very ones who nailed Him to that tree. Oh, that rugged cross, my salvation, where I pour out over me. Now my soul cry out, hallelujah, praise and honor unto Thee. Now my debt is paid, it is paid in full by the precious blood that my Jesus spilled. Now the curse of sin has no hold on me. Whom the Son sets free, oh, is free indeed. Now my debt is paid, it is paid in
precious blood that my Jesus spilled. Now the curse of sin has no hold on me. Whom the Son sets free, oh, it's written, oh, that rugged cross of salvation, where your love poured out over me. Hey, now my soul cries out, hallelujah, praise and honor unto thee. See, the stone is rolled away. Behold the empty tomb. Come on. Hallelujah. God be praised. He's risen from the grave. Oh, that rugged cross, my salvation, where your love poured out over me. Yeah. Now my soul cries out, hallelujah, praise and honor unto thee. Praise and honor, praise and honor unto thee. Oh, praise and honor to you. Oh, we praise you, Lord. Grace that flows like a river, washing over me. Fount of heaven, love of Christ, overflowing me. Thank you, Jesus. You set me free. Christ my Savior, you rescued me. Take this life deliver. Take this life deliver, vessel of your love. Holy now devoted to see your kingdom come. Thank you, Jesus. Give you thanks. Me free. Christ my Savior. Christ my Savior. You rescued me. Oh, give you thanks, God. Thank you, Jesus. Set me free. Christ my Savior, rescue me.
is my Savior. You rescued me. Wow, that was a great worship. Thank you for the worship team dan setiap orang yang melayani. I wanna thank you all untuk kita bisa menikmati bersama-sama bahkan di rumah untuk kebaktian Jumat Agung ini, saudara. Saya ingatkan minggu ini, saudara, Easter, Paskah kita akan rayakan bersama-sama jam 10.30, saudara. Bersama dengan Pastor Julian, saudara, kita akan dengarkan firman Tuhan bersama-sama, saudara, untuk Easter, the Passover, saudara. Amen. Passover, bahwa bangsa Israel dilewati oleh angel of death. Saya percaya kita akan rayakan kemenangan, saudara, pada Paskah ini jam 10.30, saudara, hari Minggu, saudara. And also, saudara, before we go to the word, sebelum kita dengarkan firman Tuhan di Jumat Agung ini, saya ingin mengundang saudara untuk memberikan perpuluhan dan untuk memberikan persembahan, saudara. Mari kita siapkan hati, saudara. Firman Tuhan berkata bahwa ketika Abraham menerima roti dan menerima anggur, saudara, dari Melkisedek, lalu dia memberikan perpuluhan. Hari ini di Jumat Agung ini kita menerima roti, yaitu tubuh Kristus yang dihancurkan. Pada Jumat Agung ini kita menerima darah Kristus yang menyucikan, saudara. Our response to Him, saudara, bukan karena dia butuh, tapi karena rasa terima kasih for the wine and for the bread. Rasa syukur kita memberikan perpuluhan, saudara. That's why we give tithe, saudara, because we thank God for the body and for the wine, His blood and the bread, saudara. Saudara bisa memberikan perpuluhan, saudara, dan persembahan, saudara, melalui our online transfer, saudara. But as you prepare your heart, saya berdoa untuk persembahan ini. Lord, thank you, kami bisa merayakan tubuh Kristus, darah Kristus dalam kehidupan kami. Darah yang memberikan keutuhan, memberikan pengampunan, tubuh yang memberikan keutuhan, kami terima. Tuhan, seperti our father of faith, Abraham, ketika dia menerima dari Melkisedek the wine and the bread, saudara, he said, saudara, Abraham berkata, and I will give you tithe. Maka Tuhan, hari ini we want to give you our tithe and our offering because we are grateful, karena kami bersyukur untuk banyak hal, tapi terutama karena tubuh Kristus dan darah Kristus yang sucikan kami dan yang membuat kami utuh. That's why we give, Tuhan. Bless our giving in the name of Jesus. Amin. Selama saudara sudah selesai, saya mengundang preacher hari ini, saudara, Ko Isaac, untuk membawakan firman. Ada protection, saudara, in the blood of Jesus. Mari kita nikmati sama-sama. Good morning, The Kos Indonesia. Welcome to Good Friday service. Pagi hari ini kita bersama-sama memperingati Tuhan, memperingati karya Tuhan bagi kita. Tema pagi hari ini adalah The Protector atau pelindung, sang pelindung. Kalau kita melihat situasi dunia saat ini, kita semua merasa ketakutan dan bahkan tidak berdaya. Bagaimana virus COVID-19 yang begitu kecil, yang tidak kasat mata, protein yang sangat sederhana, mampu memporak-porandakan seluruh dunia hanya dalam waktu beberapa minggu. Dan bukan hanya manusia yang terdampak, ekonomi pun sudah menjadi berantakan. Virus ini mengancam kehidupan bukan saja orang-orang biasa seperti kita, bahkan pemimpin dunia, tokoh dunia, selebriti, olahragawan, dan mungkin ada beberapa teman yang kita kenal juga mengalami terkena virus ini, atau orang yang kita kasihi. Tua, muda, kaya, miskin, kuat, lemah, tanpa pandang bulu. Harta, kekayaan, kekuasaan, jabatan juga tidak bisa menolong kita. Tidak ada yang
bisa melindungi kita. Tidak ada lagi tempat yang aman saat ini. Bahkan orang takut untuk pergi ke rumah sakit. Padahal seharusnya mereka lari ke rumah sakit pada saat mereka sedang tidak sehat. Tapi saat ini semua orang ketakutan. Dan di saat ini kita membutuhkan tempat perlindungan yang aman. Di dalam Alkitab ada 365 kali kalimat don't be afraid atau jangan khawatir atau fear not, yang artinya jangan takut. Firman Tuhan ini mengajarkan kita setiap hari 365 hari sepanjang tahun untuk hidup terbebas dari rasa takut dan khawatir. Pertanyaannya sekarang, mungkinkah hidup tanpa rasa takut dan khawatir pada saat ini? Namun satu kali ada dicatat di Perjanjian Baru, ada satu hal yang harus kita takuti. Bukan virus, bukan bencana, perang, kelaparan, atau masa depan, atau keuangan. Apakah yang harus kita takuti? Di dalam Ibrani pasal 4 ayat 1 dikatakan, God's promise of entering His rest still stands. So we ought to tremble with fear that some of you might fail to experience it. Kalau saya terjemahkan secara bebas, karena janji Allah untuk memasuki perhentiannya masih berlaku, maka kita seharusnya gemetar ketakutan bahwa ada beberapa di antara kita yang gagal untuk memasukinya. Jika kita bisa masuk ke dalam tempat perhentian Allah, artinya kita bisa menerima janji-janji Allah itu. Dan janjinya masih berlaku saat ini. Tapi pertanyaannya, ternyata ada yang gagal menikmatinya. Apakah saya gagal? Dan bagaimana saya bisa masuk ke dalam perhentiannya? Di dalam Matius pasal 11 ayat 28, Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. I will give you rest. Jelas sekali. Cara masuk ke dalam perhentiannya menurut ayat yang kita baca tadi adalah dengan datang kepada Tuhan. Pagi ini Tuhan Yesus sendiri mengundang kita semua. Mari datang yang letih lesu, berbeban berat, yang takut, yang khawatir, yang gelisah pada saat ini. Datang kepadaku, I will give you rest. Apakah ada syaratnya untuk kita datang kepada Tuhan? Tidak ada. Di ayat itu tidak dikatakan ada satu syarat. Cukup datang saja. Segampang itu. Namun dikatakan tadi ada yang gagal masuk. Dan mereka yang gagal masuk ke dalam perhentiannya adalah mereka yang menolak untuk datang. Tahukah kita, untuk masuk ke dalam tempat perhentian Tuhan atau His rest begitu mudah dan gratis. Namun sesungguhnya harga tiket masuknya sangatlah mahal. Yesus mengundang kita semua untuk datang. Dialah yang sudah membayar harga masuknya. Semahal apa tiket masuk tempat perhentian Tuhan atau His rest itu? Mari kita baca bersama. Ibrani pasal 10 ayat 11 sampai 12 dikatakan, and every priest stand ministering daily and offering repeatedly the same sacrifices which can never take away sins. But this man, after he had offered one sacrifice for sins forever, sat down at the right hand of God. Di ayat ini dikatakan di perjanjian lama imam-imam berdiri mempersembahkan korban setiap hari secara terus-menerus, berulang-ulang, namun tidak bisa menghapuskan dosa. But this man, siapakah this man ini? This man ini adalah Yesus. Setelah ia mempersembahkan satu korban saja, lalu dia duduk. Di kitab Keluaran pasal 29 kita tahu para imam ini bagaimana mempersembahkan korban bakaran setiap hari. Seekor domba yang berumur 1 tahun, domba yang tidak bercacat, dibakar di atas api.
Dan selain itu dipersembahkan tepung, minyak, dan anggur. Dan korban ini harus dipersembahkan setiap hari, 7 hari seminggu, tidak pernah stop, 365 tahun tanpa kecuali. Dan itu harus dilakukan 2 kali sehari. Ada korban pagi jam 9 pagi dan ada lagi korban petang jam 3 sore. Dan apa yang dilakukan imam-imam? Dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore, imam-imam berdiri terus dan bekerja. Perjanjian Lama merupakan lambang atau bayangan. Perjanjian Baru merupakan realita atau penggenapannya. Kalau kita mengingat cerita penyaliban Yesus, mungkin kita ingat Yesus disalibkan dari jam 9 pagi hingga jam 3 sore. Ia di kayu salib berdiri tergantung pada 3 buah paku selama 6 jam, menggenapi lambang persembahan korban pagi dan korban petang. Yesus menjadi the ultimate and the final sacrifice. Sore itu, di saat jam persembahan korban petang, langit menjadi gelap. Api penghakiman murka Allah seluruhnya ditimpakan ke atas tubuh Yesus. Hutang dosa, kutuk manusia dibayar lunas. Dan ketika semuanya sudah digenapi, dari atas salib Yesus berkata, "It is finished." Sudah selesai. Ia meletakkan kepalanya dan ia menyerahkan nyawanya. Nyawa Yesuslah yang membayar harga tiket masuk ke dalam tempat perhentiannya. Dan sekarang kita boleh datang dan masuk ke dalam His rest. Lalu setelah dia mati, di dalam Ibrani pasal 1 ayat 3 dikatakan, dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi. Oh, kalau kita mendengar apa firman Tuhan ini, kita mengatakan, oh, itu yang Yesus lakukan setelah dia naik ke surga. Bagi kita bagaimana? Di dalam Efesus pasal 2 ayat 6 dikatakan, dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di sorga. Dalam bahasa Inggrisnya sangat jelas dikatakan, made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. Dari ayat-ayat tersebut kita tahu kita ada di dalam Kristus Yesus. Dan posisi kita hari ini adalah kita duduk bersama dengan dia di sebelah kanan Allah di sorga. Karena Yesus telah menyelesaikan semuanya. Layakkah kita? Kita seharusnya mati karena pelanggaran dan dosa kita. Kita semua orang yang berdosa. Pikiran kita. Di perjanjian lama, anak domba terus-menerus dikorbankan setiap hari, pagi dan petang. Namun 2000 tahun yang lalu, anak domba Allah yang tidak bercela, yang tidak berdosa, mati satu kali menggantikan kita agar kita tetap hidup. Satu peristiwa di dalam sejarah Israel, I think ini peristiwa terbesar yang dicatat di dalam kitab Keluaran pasal 12, mampu menjelaskan ini dengan sangat baik. Selama 400 tahun orang Israel dijajah menjadi budak di Mesir. Mereka berseru kepada Allah memohon seorang pembebas. Allah menjawab mereka dan mengutus Musa. Musa pergi menghadap Firaun yang bersikeras menolak membebaskan orang Israel. Tuhan menurunkan 10 tulah atas Mesir sebagai hukuman. 9 tulah yang mengerikan turun. Firaun tetap mengeraskan hatinya. Barulah pada tulah yang terakhir, tulah yang ke-10, Firaun bertekuk lutut. Allah mengutus malaikat maut membunuh semua anak sulung laki-laki di seluruh tanah Mesir. Orang-orang Israel saat itu hidup bersama-sama dengan orang Mesir di tengah-tengah mereka. Tanpa perlindungan Tuhan, mereka seharusnya juga kena tulah ini. Bagaimana cara Tuhan melindungi umat Israel?
Allah memerintahkan Musa memberitahu setiap keluarga Israel untuk mengambil seekor domba, anak domba jantan yang berumur 1 tahun, persis dengan umur anak domba yang dikorbankan untuk korban daily offering pagi dan petang. Anak domba jantan ini disembelih, dibunuh, dan dilakukannya pada waktu senja. Mereka mengambil darahnya, mereka membubuhkannya di kedua tiang dan ambang pintu rumah mereka masing-masing. Dan daging domba ini dipanggang di dalam api, dan malam harinya mereka harus memakannya dengan kondisi siaga untuk keluar berjalan dari tanah Mesir. Dan pada malam itu malaikat Tuhan berjalan mengelilingi seluruh tanah Mesir. Rumah-rumah yang bertanda darah dilewati, diluputkan. Anak sulung yang tinggal di balik pintu rumah yang diolesin darah tetap hidup. Dan di dalam rumah mereka sedang duduk bersama menyantap daging anak domba. Namun bagaimana dengan anak-anak sulung orang-orang Mesir? Rumah-rumah yang tanpa tanda darah. Dari anak sulung Firaun yang ada di istana sampai anak sulung tawanan, bahkan anak sulung hewan, semuanya mati. Tidak ada satu rumah pun yang terlewatkan. Malam itu kengerian, teriakan, tangisan memenuhi seluruh tanah Mesir. Saya bayangkan pada saat lockdown atau di mana kita tidak boleh keluar, begitu sepi. Mana yang lebih mengerikan dengan kejadian di Mesir malam hari itu? Teriakan di mana-mana, kengerian, kesedihan. Bukan saja manusia, bahkan hewan pun dibinasakan oleh malaikat maut. Peristiwa Paskah, di mana Allah menyelamatkan Israel dari penjajahan Mesir, yang tadi sudah kita mengerti bersama, adalah lambang bahwa Allah menyelamatkan semua manusia dari tirani setan. Kalau tadi Israel dijajah di bawah Mesir, manusia dijajah oleh setan. Untuk menyelamatkan Israel dari tulah kematian, seekor anak domba yang tidak bercacat harus disembelih, dikorbankan. Untuk menyelamatkan seluruh manusia dari kematian akibat dosa, anak domba yang tidak bercacat, Yesus harus dikorbankan. Darah Yesus meluputkan kita semua, anak-anak Tuhan, dari kematian yang kekal. Dan daging anak domba itu dipanggang di atas api dan dimakan. Merupakan lambang tubuh Yesus yang dihancurkan di atas salib, menanggung semua hukuman dan murka Allah. Api murka Allah menghanguskan Yesus menjadi makanan bagi kita yang percaya, yang memberikan kehidupan yang kekal. Allah menawarkan perlindungan. Allah sudah melakukan bagiannya untuk menyelamatkan manusia. Bisakah manusia menolak perlindungan Allah? Bisakah menolak undangan Allah untuk datang kepadanya? Tadi Tuhan mengatakan, datanglah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat. Tapi bisakah kita tidak menerimanya? Allah tidak pernah memaksakan perlindungannya, saudara. Saat ini, di saat Anda merasa putus asa, ketakutan, Tuhan memanggil, come. Allah ingin kita semua under His protection, because there is a protection in His blood for you and for your loved ones. Mazmur pasal 91 ayat 1 berkata, orang yang duduk, dalam bahasa Hebrunya yashab, dalam lindungan yang maha tinggi, dwells in the secret place of the Most High, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Yashab ini artinya sit down atau duduk, remain atau to settle, menetap atau tinggal.
Tahukah kita bisa yashab, kita bisa duduk in the secret place of the Most High karena Tuhan Yesus sudah membayar tiket masuknya dengan nyawanya. Dan dikatakan bermalam dalam naungannya. Kalau kita teliti, kita rasakan, mengisyaratkan begitu adanya kedekatan atau closeness. Begitu dekat, tidak terpisahkan oleh apapun. Inseparable closeness. Ada keintiman. Dan kita bisa merasakan kasih-Nya menjaga, melindungi kita. Melalui Mazmur pasal 91 ayat 1 ini kita mengerti. Untuk menikmati perlindungannya, hal yang perlu kita lakukan adalah duduk, yashab, tinggal, dwell in the secret place of the Most High. Rest in Him. Beristirahat di dalam Dia. Jangan lari keluar, pergi meninggalkan tempat perlindungan kita. Rest assured in Him. Beristirahat dengan aman di dalam Dia. Kira-kira yashab in the secret place of the Most High ini aman tidak? Tinggal dalam naungan yang maha kuasa aman tidak, saudara? Saya yakin sepenuhnya inilah tempat perlindungan yang terbaik. Dan tidak ada tempat lain yang lebih aman daripada tinggal di tempat Allah berada. Tempat yang maha tinggi, tempat yang maha kuasa. Dan di ayat 2 kalau kita baca di Mazmur pasal 91 dikatakan, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Di sini dikatakan akan berkata kepada Tuhan. Setelah duduk, tinggal di dalam Dia, kita juga perlu berkata-kata. Speak it out. Dan apa sebenarnya yang kita katakan kepada Tuhan hari ini? Apakah kita ngomong sama Tuhan, Tuhan, Engkaulah yang memberikan semua kesulitan ini, virus ini, bencana ini untuk mengajar aku kerendahan hati. Apakah aku harus lebih sabar? Atau mungkin kita dengan kesal mengatakan, ya memang Tuhan kadang mau menyembuhkan, tapi kadang-kadang Dia juga mau memberikan penyakit. Kalau kita melihat di ayat 2, apa yang Raja Daud katakan? Apa yang Daud perkatakan? Lihat, kita sama-sama kita kembali ke ayat 2. Aku akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku, dalam bahasa Hebrunya makaseh, dan kubu pertahananku, dalam bahasa Hebrunya matsud, Allahku yang kupercayai. Ini yang dikatakan oleh Daud. Daud mengatakan bahwa tempat perlindunganku, makaseh. Makaseh ini artinya shelter. Tempat perlindungan dari badai dan bahaya. Tempat perlindungan ini seperti bunker-bunker di rumah orang Israel hari ini. Dan kubu pertahanan, maksud ini adalah castle atau stronghold atau benteng, adalah tempat pertahanan, perlindungan dari serangan musuh. Apa bedanya makaseh dengan maksud? Kalau makaseh untuk skala yang besar, makaseh untuk skala yang kecil, sementara maksud untuk skala yang besar. Artinya Tuhan melindungi kita, menjagai kita, baik dari hal besar maupun hal yang kecil yang terjadi dalam hidup kita. Dan Dia tidak sedang meremehkan apa yang menjadi kekhawatiran kita, menjadi concern kita. Mungkin kalau kita melihat apa makaseh yang terjadi selama musim COVID ini, mungkin rencana ngumpul-ngumpul dengan teman-teman tercancel. Sampai maksud, apa itu maksud? Sampai bahkan rencana wedding harus reschedule. Rencana yang sudah disusun dengan baik, melibatkan begitu banyak orang, begitu besar biaya yang sudah dikeluarkan, tapi harus di cancel, harus di reschedule. Kemudian mungkin yang dari bisnis, ada rencana-rencana bisnis yang rencananya akan dijalankan. Ternyata karena virus ini harus kita pending. Dan kalau yang maksud itu apa? Kerugian materi. Bahkan gara-gara ini beberapa orang harus menutup usahanya, beberapa bisnisnya yang rugi besar.
Dan mungkin juga ada yang teman-teman kita, orang-orang yang kita kasih mengalami vonis terminal illness. Mungkin kalau kita melihat apa yang sedang kita hadapi, seperti Daud tadi mengatakan, kita sudah duduk di dalam naungan yang maha tinggi. Kita sudah ada di bawah perlindungan, in the secret place of the Most High. Saatnya kita katakan dengan iman, Tuhan, aku percaya kepadamu. Engkau tempat perlindunganku, Engkau kubu pertahananku, Engkau Allah yang ku percayai. I might not have the answer at the moment. I might not understand, and how long should I wait? But I trust in your word, I trust in you, Lord. Tuhan menyuruh kita rest in Him, percaya penuh kepadanya. He is in control. Saat ini seolah-olah tidak ada yang mengendalikan. Bahkan kepala negara juga tidak bisa mengendalikan situasi. But He is in control. Dia tahu waktu yang terbaik. Dia tahu rencana yang terbaik. Dan rencananya lebih baik, lebih tinggi dari setiap rencana kita. Dan Dia mengerti kita lebih daripada kita mengerti diri sendiri. Dan saudara-saudara, Dia juga sanggup memulihkan apa yang sudah terhilang dari kita, bahkan lebih baik dari yang sebelumnya. Ketika kita percaya, mungkin tidak langsung rasa takut kita menjadi hilang. Percaya artinya kita memilih untuk berpegang pada apa yang dikatakan oleh firman Allah. Di saat masalah bahaya datang, justru di saat itu kita declare, Tuhanlah tempat perlindunganku, Tuhanlah kubu pertahananku, Engkau Allah yang kupercayai. Aku tidak percaya pada hikmatku sendiri, aku tidak percaya pada pengertianku sendiri, Engkaulah Allahku yang kupercayai. Dan di ayat 3 dikatakan, sungguh, surely, Dialah yang akan, dalam bahasa Inggris dengan jelas dikatakan, shall melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dalam bahasa Inggrisnya penyakit sampar ini perilous pestilence, artinya wabah yang berbahaya. Sungguh, surely, bukan maybe, bukan kadang-kadang, bukan maybe yes, maybe not. Dan dikatakan He shall deliver you. He shall itu adalah sesuatu yang definitif, sesuatu yang pasti. Dan Dia mengatakan bukan He might, yang artinya Dia bersyarat kalau kalian nurut, yes, I will protect you. But this one He might, bukan mengatakan He might, Dia mengatakan He shall. Sesuatu yang tidak bersyarat. Dialah yang melepaskan kita dari setiap jerat dan wabah penyakit. Apa itu jerat, apa itu wabah penyakit? Jerat, perangkap adalah hal yang tidak kita lihat. Mungkin ada orang yang tidak suka, orang yang merancang untuk mencelakai kita. Apa itu penyakit? Penyakit juga sama, penyakit, virus, corona carrier yang kita tidak tahu, tidak terlihat, tetapi Tuhan melihat. Oleh karenanya hanya Tuhan yang mampu dan shall dan pasti melepaskan kita. Itu janjinya. Di ayat 4-7 kita lihat di 4 dan 5 dulu. Dengan kepaknya Dia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Dan ayat 5 dikatakan, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Di sini ada satu kalimat yang sangat bagus tentang kesetiaannya. Lalu orang Israel mengkhususkan sebagian kota perlindungan, Kadesh di Galilea, di pegunungan Naftali, dan Shichem di pegunungan Efraim, dan Kiryat Arba, itulah Hebron di pegunungan Yehuda. Next. Dan di seberang sungai Yordan di sebelah timur Yeriko mereka menentukan Bezer di padang gurun di dataran tinggi dari suku Ruben, dan Ramot di Gilead dari suku Gad, dan Golan di Basan dari suku Manasye. Ada 7 kota di sini kita melihat. Bisa ditampilkan di slide arti dari 7 kota ini. Cities of Refuge, Kadesh artinya sanctuary,
atau holy place. Sikem artinya shoulder. Hebron artinya fellowship atau hubungan yang erat, friendship. Bezer artinya fortress. Ramoth artinya heights, highly exalted. Golan artinya joy or rejoicing. Coba kita sambung jadi satu. 7 tempat ini, 7 kota perlindungan bisa ditampilkan. A sanctuary on his shoulder, where he offers in fellowship, in his fortress, a high place above all else with joy. Kalau kita melihat ini ada gambar ilustrasi dari Lukas pasal 15 ayat 3 sampai 7, perumpamaan tentang domba yang hilang yang ditemukan oleh sang gembala. Ia menemukan domba itu, membungkuk, mengangkat domba itu dan meletakkannya di atas bahunya yang kuat. Dan sang gembala tidak menghukum domba itu, melainkan menawarkan fellowship. Meletakkan domba itu di tempat yang aman. Kalau tadi domba itu ketakutan, begitu banyak yang akan memangsa dia, begitu tidak berdayanya dia, diangkatnya ke tempat yang tinggi. Dan di sana dikatakan akan ada sukacita besar di sorga atas seekor domba terhilang yang ditemukan kembali. Nama 6 kota perlindungan yang ditentukan Allah melukiskan gambar yang indah tentang Tuhan Yesus, sang gembala yang baik, yang mencari di tempat di mana kita terhilang, di saat kita ketakutan dan lemah. Dan dia mengangkat kita ke atas bahunya yang kuat. Dialah Tuhan, Juru Selamat kita. Yesus Kristus dialah tempat perlindungan kita yang aman, sanctuary. Dan saat ini, di manakah tempat perlindungan kita yang paling aman? Di pundaknya. Yesuslah kota perlindungan kita. Di saat kita di dalam kesulitan, di saat kita takut, di saat kita bimbang, berlarilah kepadanya. Tapi kalau kita lihat lagi, di ayat tadi dikatakan, coba next slide, dikatakan bahwa kota-kota perlindungan ini untuk siapa yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja, dengan tidak ada niat terlebih dahulu, dapat melarikan diri ke sana. Ini mengatakan dosa atau kesalahan yang tidak disengaja, artinya tanpa niat. Nah, terus kalau kita yang seringkali, dan saya yakin semuanya kalau kita berdosa pasti ada niat, tidak ada perlindungan dong. Kalau kita pikirkan ini, tapi tahukah kita, di atas kayu salib, pada saat Yesus digantung di atas kayu salib, di Lukas pasal 23 ayat 24, apa yang dikatakan? Next slide. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Mereka ini adalah orang Israel, orang Roma yang menyalibkan dia. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pertanyaannya adalah, apakah orang Israel dan orang Romawi tidak tahu apa yang mereka perbuat? Apakah mereka tidak sengaja memakui Yesus di atas kayu salib? Tidak ada niat, tidak ada rencana. Tidak, mereka dengan sengaja, bahkan mereka bermufakat untuk menangkap Yesus, untuk membunuh Yesus. Tapi apa yang Yesus katakan? Yesus menganggap mereka semua tidak tahu. Yesus menganggap mereka semua tidak sengaja. Yesus mengatakan mereka buta. Yesus menanggung semua dosa kita, termasuk dosa orang-orang yang menyalibkan dia, yang di bawah kategori tidak sengaja. Dosa kita juga. Jadi semua yang sengaja, semua yang merasa tidak layak, come, datang. Tadi di bagian awal Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, berbeban berat, khawatir." Jangan pernah merasa tidak layak. Kalau kamu merasa tidak layak, Yesus pun sudah menerima kamu. Yesus menganggap bahwa kamu
tidak mengerti. Yesus mengatakan kamu tidak bersalah, karena itulah dia mati bagi kamu. Come. Dia memanggil kita saat ini. Marilah datang. Dia ingin mengangkatmu di pundaknya. Ada perlindungan dan tempat yang aman untuk kamu. Next slide. Suatu gambar yang indah. Ini kalimat yang begitu menyentuh hati saya pada saat saya mempersiapkan ini. I just like put it in writings. Dan saya nggak pernah mencoba untuk mengarang sesuatu untuk sesuatu yang artistic kind of things. Tapi it just like flowing out. Behind that blood-tainted door, blood of a sinless lamb brutally slain, a sanctuary, a place of rest for one wandering and weary soul. The secret chamber of the Most High God, afar from all peril and harm. Gently he whispered, "Come in, my child. Come in, my child. Will you come?" Firman hari ini sudah sangat jelas. Tuhan Yesus, anak domba Allah yang tidak bercacat, yang tidak berdosa, dibuat berdosa, mati di tempat kita, menggantikan kita, supaya kita yang berdosa dikuduskan, dilayakkan untuk menjadi anak-anak Allah, dan kita dilayakkan untuk masuk ke dalam perlindungannya. Apalagi situasi sekarang, kita semua, this is the time, church, this is the time, saudara-saudara, this is your time to come. Jesus inviting you at the moment, come. Semua yang letih lesu datang. Dan mungkin ada di antara pendengar yang saat ini belum pernah menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat pribadimu. This is the timing. Tidak ada tempat yang aman. Tidak ada tempat yang bisa menjanjikan perlindungan kecuali di balik pintu ini. Dan Dia, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi, Dialah protector. Saya mengundang untuk yang belum pernah menerima Tuhan Yesus, mari kita, kalau kalian tergerak untuk menerima Tuhan, menjadi juru selamat, menjadi penolong, menjadi pintu yang masuk ke dalam sanctuary, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, siang hari ini aku sudah mendengar firman-Mu dan aku percaya kepadamu. Engkaulah Tuhan, Engkaulah juru selamatku, dan siang ini aku menerima Engkau masuk ke dalam hatiku, menjadi Tuhan dan Rajaku. Dan saat ini aku menerima Engkau, Roh Kudus masuk ke dalam aku, dan aku boleh menjadi anak Allah, dan aku berhak atas setiap janji-janji Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan bagi yang pertama kali saya ucapkan congratulations, you are welcome into the family of God, and we gladly welcome you. And kiranya firman ini boleh menguatkan kita saat ini di tengah pergumulan kita. Ingat, ada sanctuary bagi kita. Dan di saat kita takut, di saat kita cemas, kita tahu apa yang harus kita lakukan. We dwell, we sit, we run into Him, and we declare the promises of God in our life. Katakan itu dengan iman dan terimalah dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nothing but the blood of Jesus.
Cause. Terima kasih udah tune in di Jumat Agung ini. Such an amazing message. Ada protection, ada pelindungan di dalam darahnya. Stay safe, do social distancing saudara. Tapi saudara ingat tetap bahwa perlindungan yang utama ada di bawah kepak sayap Tuhan. Amen. Berlindung di bawah kepak sayapnya. Mari kita angkat kedua tangan kita menerima berkat daripada Tuhan. Aku berdoa agar Tuhan yang memberkati engkau dan keluargamu, agar di masa-masa seperti ini saudara terima shalom, keutuhan dalam kehidupan saudara. Kemanapun kau melangkah, dimanapun kau berada, hadiratnya, perlindungannya ada padamu. Terimalah perlindungan, terimalah damai sejahtera, terima penyediaan, terima prosperity, keutuhan dan kemakmuran. Bahkan di saat-saat seperti ini ada supernatural blessing saat ini masuk ke dalam rumah tangga saudara. Terimalah di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya berkata, Amen.